Halo teman-teman. Baru-baru ini, informasi tentang satu dari 16 bank terbesar di AS telah bangkrut, membuat banyak orang khawatir tentang betapa suramnya ekonomi yang akan datang. Akankah krisis ekonomi yang buruk seperti 2008 terjadi? Dan apa yang bisa menyebabkan bank lain gagal? Yuk cari tahu di video ini. Pertama, mari kita belajar tentang bank yang bangkrut. Namanya, Silicon Valley Bank, disingkat SVB. Bank ini berdiri sejak tahun 1983, kini telah berusia 40 tahun. Bank ini memiliki kelompok nasabah khusus, yakni khusus melayani startup teknologi dan kesehatan. Sebelum bangkrut, bank ini memiliki aset 212 miliar dolar dan merupakan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan SVB bangkrut? Mari belajar tentang cerita SVB. Seperti yang Anda lihat, SVB adalah bank yang berspesialisasi dalam melayani perusahaan teknologi. Dan bank ini berkembang pesat ketika dalam beberapa tahun terakhir, banyak startup teknologi lahir dan meraih sukses besar. Mereka menghasilkan banyak uang, mereka menaruhnya di bank SVB. Pada tahun 2020 dan 2021 saja, SVB menerima simpanan hingga 130 miliar dolar Amerika. Itu banyak uang. Biasanya ketika bank mendapat simpanan, mereka akan meminjamkannya dengan bunga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Namun karena terlalu banyak uang, SVB tidak meminjamkan semuanya, sehingga mereka memilih cara yang lebih berkelanjutan, yaitu membawa sejumlah besar uang untuk membeli obligasi jangka panjang pemerintah AS. Seperti yang Anda ketahui, membeli obligasi hanyalah meminjamkan uang kepada pemerintah AS, dan pemerintah AS akan membayar pokok plus bunga saat jatuh tempo. Meskipun SVB mengambil bunga dari obligasi untuk membayar bunga kepada deposan, namun tetap menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi hidup tidak dapat diprediksi. Masalah SVB bermula ketika inflasi meningkat, tapi mengapa inflasi meningkat? Ada beberapa alasan mendasar termasuk pandemi COVID-19. Situasi ekonomi yang memburuk menyebabkan pemerintah AS harus menyuntikkan subsidi untuk rakyat, banyak uang beredar menyebabkan inflasi. Berikutnya adalah perang antara Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan harga energi naik, dan harga energi meningkat, menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi, dan kenaikan harga komoditas secara umum. Jadi inflasi. Dan saat ini, Federal Reserve AS, singkatnya Fed, telah merespons inflasi dengan menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga naik, banyak orang akan menemukan bahwa menyimpan uang di bank memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada investasi. Hal itu menyebabkan mereka membawa lebih banyak simpanan ke bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Tapi seperti yang Anda tahu, lebih banyak uang menyebabkan inflasi. Jadi sekarang jumlah uangnya rendah, yang bisa menyebabkan inflasi berkurang. Selain itu, ketika suku bunga naik, bisnis dan orang takut untuk meminjam uang. Itu membuat pengeluaran berkurang, harga produk harus turun sesuai dengan itu. Untuk merangsang konsumsi. Secara umum, The Fed telah menyesuaikan suku bunga lebih tinggi untuk mengurangi inflasi. Karena suku bunga yang tinggi dan ekonomi yang sulit, banyak startup yang ingin mendapatkan modal dengan mendaftar di bursa saham sebagian besar tidak berhasil. Selain itu, banyak perusahaan yang kehabisan uang setelah mengalami pandemi, pada akhirnya hanya menarik uang yang mereka setorkan di bank SVB untuk membayar gaji staf dan biaya operasional lainnya. Saat ini, SVB harus menjual beberapa obligasi untuk mendapatkan uang yang dapat ditarik nasabah. Tapi masalahnya SVB membeli obligasi pemerintah dengan bunga rendah hanya 1,79%. Tapi sekarang suku bunga obligasi itu naik menjadi 3,9%. Itu menyebabkan SVB hanya menjual 21 miliar dolar obligasi tetapi kehilangan 1,8 miliar dolar. Faktanya, mereka membeli obligasi senilai total 128 miliar dolar, sehingga kerugiannya sangat besar. Pada 8 Maret, bank mengumumkan bahwa mereka perlu mengumpulkan tambahan 2,25 miliar dolar untuk menyeimbangkan. Hal ini menyebabkan nasabah yang menyetor uang di SVB mengira bahwa bank ini kekurangan uang sehingga beberapa orang menarik uang dari bank tersebut. Dan itu menimbulkan efek domino yang sangat kuat, karena semakin banyak orang yang withdraw, semakin banyak yang khawatir uangnya akan habis dan saya harus withdraw juga. Akibatnya, hanya dalam 2 hari, pelanggan menarik uang dari bank SVB dengan jumlah hingga 42 miliar dolar Amerika. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Jadi kepercayaan terhadap SVB ambruk, akibatnya bank pun ambruk. Akhirnya pada tanggal 10 mereka harus mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki uang tunai lagi untuk ditarik oleh pelanggan. Jadi sekarang apa yang akan terjadi? Untuk nasabah yang belum bisa mencairkan uang. Maka ada 2 kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan pertama, deposit kurang dari 250.000 dolar, kelompok ini akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Jadi orang-orang ini dianggap tidak kehilangan uang, jumlah pengunjung ini diperkirakan mencapai sekitar 3%. Sisanya adalah mereka yang menyetor lebih dari 250.000 dolar, mereka harus menunggu agen asuransi AS, menjual aset bank, dan kemudian membagi uang tersebut kepada nasabah sesuai peraturan. Secara umum, sulit bagi nasabah untuk mendapatkan kembali jumlah penuh yang mereka setorkan ketika bank merugi. Lantas bagaimana pengaruh kebangkrutan bank SVB?
Menurut para ahli, SVB memiliki basis pelanggan khusus, sehingga keruntuhannya tidak berdampak banyak pada perekonomian secara umum. Yang paling terpengaruh adalah perusahaan teknologi dan startup karena mereka menyetor uang di bank SVB tetapi tidak dapat menariknya, tidak ada biaya untuk memelihara perusahaan. Mungkin ribuan perusahaan akan bangkrut. Pada saat yang sama, juga sulit bagi perusahaan yang baru berdiri untuk menambah modal, karena dana investasi di SVB kini sudah habis. Sementara jenis usaha lain tidak terlalu terpengaruh, dan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 2008 diperkirakan kecil kemungkinannya. Dan pemerintah AS juga mencari cara untuk mengendalikan situasi. Jadi, kami telah belajar tentang alasan mengapa SVB runtuh karena Fed menyesuaikan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Dan fakta bahwa SVB mengumumkan kekurangan uang membuat pelanggan sangat panik sehingga mereka menarik akun mereka hanya dalam 2 hari. SVB segera mengalami kekurangan uang tunai, yang menyebabkan tidak ada uang tunai bagi pelanggan untuk ditarik dan runtuh. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.